Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aymariani SCMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan modul penelusuran pembelajaran bab 9 mengenai materi mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Di kelompok kami itu terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Resa Ayuwardana, yang kedua ada Gusti Payah Iksantinur, dan yang ketiga ada saya sendiri, Diah Nabila. Kemudian untuk materi yang pertama itu ada SAP. Pengertian SAP. SAP atau System Application and Product adalah suatu produk perangkat lunak atau software yang digunakan perusahaan dalam mempermudah kinerja pegawai dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya suatu perangkat lunak, maka pegawai tidak akan kesulitan dalam mengolah data-data yang berhubungan dengan kepegawaian. SAP juga merupakan software yang berbasis ERP atau Enterprise Resources Planning yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasional itu secara lebih efektif dan efisien. SAP itu juga terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan pada tiap modulnya itu bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada fungsi SAP. Jadi fungsi dari penggunaan SAP adalah dapat mengelola tugas-tugas dari manajemen bisnis pada modul-modul yang tersedia dan dapat bekerja secara bersamaan di dalam satu sistem dengan cara membagikan informasi, mengurangi adanya duplikat data, menstandarisasi proses bisnis, mampu membuat penjadwalan, perencanaan, tracking, dan membuat adanya kinerja yang value at work, kemudian mampu mengautomasikan project monitoring, mengurangi biaya untuk peralatan tulis, penyimpanan file, dan lainnya. Kemudian ada manfaat dari SAP. SAP itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, SAP terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, dan tiap aplikasi itu bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian manfaat yang kedua, SAP itu mempunyai NetWeaver platform yang mendukung development dan software logistik. Yang ketiga, SAP mempunyai ABAP atau programmer yang mempermudah developer untuk mengimplementasi bisnis logic. Yang keempat, mendukung integrasi proses bisnis perusahaan-perusahaan besar. Dan manfaat yang terakhir, semua informasi yang tersimpan di dalamnya itu dapat diakses oleh bagian organisasi yang membutuhkan pada saat dibutuhkan. Kemudian ada kelebihan dari SAP. Yang pertama, itu membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan sistem ini, membuat para penggunanya itu dapat melihat sekaligus terlibat dalam beberapa aspek terkait produksi, seperti penjualan, pengembangan produk, keuangan, dan manajemen aset, yang hanya menggunakan satu platform saja. Selain itu, platform SAP itu juga dapat merampingkan proses usaha dan menjadikannya lebih efisien, serta memudahkan perusahaan dalam pengumpulan data. Yang kedua, itu dapat meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan sistem ini, maka suatu perusahaan itu tidak terlalu memerlukan entry data, mengingat program telah terintegrasi itu dengan efektif. Melalui proses yang secara otomatis ini, para pengguna itu mempunyai waktu lebih banyak dalam pengerjaan tugas-tugas dan proyek yang besar. Yang ketiga, dapat digunakan dalam semua ukuran bisnis. Untuk sistem ERP yang lainnya itu biasanya diaplikasikan hanya untuk beberapa ukuran perusahaan saja, berbeda dengan SAP ini. SAP itu bisa diterapkan pada hampir semua ukuran atau dimensi bisnis. Yang keempat, fitur di dalam SAP itu lengkap. Software ini menawarkan berbagai macam fitur. Di antaranya itu berbentuk pelaporan, mengevaluasi kinerja, hingga pengambilan keputusan. Selain itu, SAP itu juga bisa menganalisis data berdasarkan sumber data apapun, sekaligus dapat mengambil keputusan secara kolaboratif. Yang kelima, data tidak bisa diduplikasi. Data-data yang tersimpan dalam sistem SAP ini tidak bisa diduplikasi sehingga bisa menjamin kerahasiaan data penting yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang keenam,
keputusan bisnis yang sehat. Jadi bisnis SAP itu memungkinkan manajer untuk secara cepat dan efektif mengakses informasi strategis dari semua area perusahaan dan memberi mereka kendali penuh terhadap informasi dan aktivitas yang relevan. Dan kelebihan yang terakhir itu ada skalabilitas, yaitu SAP adalah teknologi yang fleksibel dan efisien, dapat dengan mudah mengimbangi pertumbuhan perusahaan. Ini juga memfasilitasi transisi ke sistem teknologi informasi. Kemudian ini ada juga kekurangan dari SAP. Kekurangan SAP itu ada dua. Yang pertama, penerapannya cukup rumit. Jadi salah satu kekurangan penerapan SAP ini ialah kompleksitas yang dibuat ke dalam sistem perangkat lunak, di mana sebagian besar usaha mengaplikasikan satu fungsi atau fitur software dalam satu waktu. Yang kedua, ketika diperbarui, semua data harus dirombak. Jadi SAP itu kan akan terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Namun ketika dilakukan SAP yang versi terbaru atau SAP diperbarui, versi lama itu harus dirombak dan proses tersebut itu membutuhkan pelatihan yang baru. Selanjutnya ini ada modul SAP. Di dalam SAP itu terdapat beberapa modul dan setiap modul itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ini ada 10 modul. Yang pertama, ada sales dan distribution, yaitu untuk membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional yang berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Yang kedua, ada materials management, yaitu untuk membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang ketiga, ada production planning, yaitu untuk membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat, ada financial accounting, yaitu mencakup standar accounting cost management, general ledger, akun payable, akun receivable, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Yang kelima, ada controlling, yaitu mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Yang keenam, ada quality management, yaitu untuk membantu mengawasi serta menganalisis kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Yang ketujuh, ada plan maintenance, yaitu suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang kedelapan, ada human resource management, yaitu mengintegrasikan proses-proses mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang kesembilan, ada aset manajemen, yaitu membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset, meliputi proses aset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Dan modul yang terakhir itu ada project system, yaitu untuk mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengajaran, dan kontrol perusahaan. Kemudian ini ada contoh penggunaan SAP pada perusahaan. Jadi SAP ini memang sudah banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Dan contoh perusahaan pengguna SAP yang pertama itu ada Coca-Cola, yaitu Coca-Cola mengimplementasikan atau menggunakan sistem SAP untuk menstandarisasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis. SAP itu dapat membantu perusahaan Coca-Cola untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Kemudian perusahaan kedua yang menggunakan sistem SAP adalah PT KAI Persero Group 28 Surabaya yang menggunakan SAP untuk pengurusan administrasi kepegawaiannya. SAP itu juga membantu kebutuhan pegawai SDM dalam hal pengelolaan data dan pengambilan data kepegawaian. Dan perusahaan yang ketiga yang menggunakan sistem SAP adalah NVIDIA. NVIDIA adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang memiliki berbagai produk. Nah, perusahaan tersebut itu menggunakan SAP untuk menganalisis data bisnis dan membuat laporan-laporan khusus dengan akses pada data perusahaan. Perusahaan juga menggunakan SAP untuk menciptakan dashboard penawaran dan permintaan, serta dapat menelusuri perincian mengenai tingkat produk dan pengerjaan perhitungan. Pada perusahaan tersebut juga menggunakan SAP untuk membantu menurunkan jumlah waktu yang diperlukan eksekutif dan perencana. Selanjutnya ada pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Davenport, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memperoleh
memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Kemudian untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Riwadana. Kepada Reza dipersilakan. Oke, baik. Materi selanjutnya itu ada proses bisnis dalam manajemen rantai pasokan dan metrik rantai pasokan. Next. Nah, di sini ada pengertian dari manajemen rantai pasokan yang di mana proses desain, perencanaan, eksekusi, kontrol, serta monitor proses, menyampaikan produk serta jasa yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, membangun infrastruktur kompetitif, serta meningkatkan efisiensi dalam semua proses, merupakan definisi dari manajemen rantai pasokan, menurut Martono tahun 2020. Next. Nah, di sini juga ada pun tujuan dari manajemen rantai pasokan itu sendiri, yang dimana tujuan manajemen rantai pasokan ialah mengkoordinasi kegiatan pada rantai pasokan dalam memaksimalkan keunggulan kompetitif serta manfaat dari rantai pasokan untuk konsumen akhir. Menurut Heiser dan kawan-kawan. Nah, di sini menurut Stephenson menyatakan bahwa tujuan dalam manajemen rantai pasokan yaitu mengintegrasikan manajemen rantai pasokan serta permintaan. Di sini juga Pujawan dan Mahendrawati menyatakan bahwa pada rantai pasokan terdapat 5 pelaku, yaitu supplier tier 1, supplier tier 2, manufakturer, distributor, dan retail atau toko. Next. Nah, di sini juga terdapat 3 macam aliran yang harus dikelola pada rantai pasokan. Nah, yang pertama itu aliran yang mengalir dari hulu upstream ke hilir downstream, yaitu ialah aliran barang. Nah, yang kedua itu ada mengalir dari hilir ke hulu, yaitu aliran uang. Serta yang ketiga itu aliran informasi yang terjadi dari hilir ke hulu atau sebaliknya. Nah, di mana aliran uang yang mengalir ke arah hilir ialah mengenai invoice dan term pembayaran, sedangkan yang mengalir ke hulu yaitu pembayaran. Aliran barang yang mengalir ke arah hilir mengenai bahan baku, komponen, serta produk jadi. Sedangkan yang mengalir ke arah hulu mengenai retur, recycle, dan repair. Nah, aliran informasi juga mengalir ke arah hilir mengenai kapasitas, status pengiriman, kuota, dan informasi teknis selanjutnya. Next. Nah, di sini juga terdapat 5 gambaran dalam hambatan koordinasi rantai pasokan, yaitu yang pertama hambatan operasi koordinasi yang kurang lancar, di mana mengakibatkan jumlah barang yang datang dengan jumlah barang yang dipesan tidak sama dan dapat mengganggu proses produksi. Yang kedua itu hambatan intensif, di mana disebabkan oleh perbedaan intensif yang diberikan pada setiap pihak, tapi tidak diberikan komunikasi secara verbal. Yang ketiga, hambatan harga terjadi saat tahapan pembelian atau penjualan. Ada tingkat harga yang berbeda di mata rantai distribusi atau agen. Yang keempat, hambatan pengolahan informasi. Karena distorsi atau gangguan arus informasi yang mengalir dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Dan terakhir, hambatan perilaku, yaitu adanya ketidakpercayaan antara pihak yang terlibat, di mana berkaitan dengan manusia pada sepanjang rantai pasokan. Next. Nah, selanjutnya itu ada metrik rantai pasokan. Nah, dalam sebuah sistem perusahaan yang baik, harus terdapat sistem kerja yang lengkap. Salah satu di antaranya adalah supply chain metrics, atau metrik pengukuran rantai pasokan produksi. Sistem ini bertujuan untuk menentukan dan mengukur cara kerja produksi dari sebuah produk. Pengukuran metrik ini sendiri meliputi segala hal yang terkait dengan produsen, pengecer, serta distributor. Next. Nah, di sini juga terdapat 4 metrik yang digunakan dalam menentukan kinerja pasokan. Yang pertama itu kemampuan inventarisasi, di mana proses menginventarisasi produk atau mencatat sebenarnya merupakan hal yang kadang diabaikan oleh banyak bisnis selama ini. Padahal dengan melibatkan inventarisasi untuk mengukur sebuah kinerja perusahaan, maka akan membantu memenuhi apa saja keinginan dari para konsumen.
Yang kedua, kecepatan waktu, di mana metrik yang satu ini masih erat kaitannya dengan inventarisasi, di mana proses inventarisasi yang baik membutuhkan kecepatan. Hal ini merupakan bagian penting karena dibutuhkan waktu yang cepat dalam proses inventarisasi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Nah, cara yang paling mudah untuk mengukur keberhasilan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur adalah dengan melihat angka kepuasan pelanggan dari data pembelian. Metrik ini berhubungan dengan pengiriman pesanan, kelengkapan, keakuratan, serta ketepatan waktu produk sampai di tangan pelanggan. Yang terakhir ada ketepatan pemasok, di mana tidak hanya pelanggan yang dapat dijadikan metrik, tetapi ketetapan pemasok yang berada di ujung rantai pasokan juga dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan kinerja pemasok. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Faiha. Silakan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu ada CRM atau Customer Relationship Management. Next. Nah, Battle mendefinisikan CRM sebagai sebuah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasarannya secara profitable. Dapat disimpulkan bahwa CRM suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yakini adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Next. Selanjutnya itu ada tujuan CRM. Yang pertama itu menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, dan yang terakhir itu ada mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. Next. Selanjutnya itu ada manfaat CRM. Yang pertama ada mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staff pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan informasi penting mengenai pelanggan itu. Yang kedua, ada mengurangi biaya. Dengan kemampuan dalam penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dalam memanfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju kepada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Otomatis penjualan dan proses pelayanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Penggunaan teknologi web dan call center akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administratif yang mungkin timbul. Yang keempat ada peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Adanya data tren pembelian oleh pelanggan sampai integrasi dengan aplikasi ERP untuk keperluan perencanaan yang lebih baik. Dengan kemampuan
penjualan ini di web, maka hambatan waktu geografis sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Yang kelima, ada peningkatan pendapatan, di mana aplikasi CRM ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Next. Selanjutnya ada praktik proses bisnis terbaik dalam perangkat lunak CRM. Para pelaku bisnis harus memahami bagaimana proses CRM. Hal ini sangat penting karena CRM atau Customer Relationship Management dapat dijadikan sebagai strategi yang tepat bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menjalin hubungan baik agar mereka menjadi semakin loyal kepada perusahaan. Secara garis besar, proses CRM ini dalam bisnis dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, menciptakan lingkaran komunikasi, di mana kunci dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan adalah komunikasi. Hal ini sejalan dengan cara kerja CRM yang dapat menciptakan lingkaran komunikasi antar perusahaan dan para pelanggannya. CRM akan membuka saluran komunikasi dan memudahkan para pelanggan untuk berinteraksi dengan pemilik perusahaan. Untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para pelanggan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menentukan saluran komunikasi secara offline atau online, teks atau voice, satu arah atau dua arah. Kalau offline itu bisa seminar, gathering, home visit, atau kelas. Kalau online itu bisa lewat telepon, SMS, email, mails, atau sosial media. Selanjutnya itu membuat program komunikasi yang bertujuan untuk selling. Dan menjalin komunikasi yang efektif untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, customer profiling. Mengenai profil pelanggan merupakan suatu hal yang paling penting karena informasi yang didapatkan bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat strategi pemasaran yang tepat. Profiling pelanggan meliputi informasi tentang siapa saja yang ada di dalam keluarga, apa pekerjaannya, apa ambisi-ambisinya, apa yang mereka suka dan tidak suka, kebiasaan belanja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada menggunakan data. Dengan adanya informasi dari pelanggan, kemudian perusahaan dapat menggunakan data tersebut untuk berkomunikasi. Beberapa data yang bisa digunakan seperti data belanja customer, data ulang tahun customer, data komplain customer, dan juga data hobi customer. Yang keempat ada customer need and want. Proses CRM dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, yaitu salah satunya prosesnya adalah dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah selalu bertanya pada pelanggan tentang satu atau dua hal yang terkait apa saja yang mereka butuhkan atau yang diinginkan. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan guna memperkaya database tentang pelanggan dan kemudian perusahaan dapat memberikan servis ataupun produk sesuai need and want pelanggan. Yang kelima ada mengembangkan potensi pelanggan. Proses CRM mampu mengembangkan potensi pelanggan apabila ada pelanggan yang telah membeli atau mengonsumsi salah satu produk perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah menaruh kepercayaan terhadap produk maupun perusahaan. Pelanggan yang seperti ini memiliki peluang untuk dikembangkan. Yang keenam, mengubah informasi menjadi knowledge. Dengan menggabungkan semua data yang didapatkan dari proses-proses sebelumnya, maka akan terciptalah database yang efektif untuk menggerakkan setiap bagian penjualan dan aktivitas pemasaran berbasis konsumen. Berbagai informasi yang telah terkumpul dari proses CRM perlu dianalisa dan diubah menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan yang digunakan untuk membuat strategi penjualan yang tepat. Berbagai macam knowledge yang bisa digunakan
yaitu data monetary untuk melihat banyak pelanggan yang melakukan transaksi, terus data regency ada data yang segmentasi pelanggan berdasarkan data kapan terakhir mereka belanja, dan data frekuensi untuk melihat beberapa kali pelanggan ini berbelanja dalam periode tertentu. Dan yang ketujuh ada menggunakan knowledge terus-menerus. Proses CRM yang terakhir ini menggunakan knowledge secara terus-menerus. Perusahaan harus memastikan setiap kali berinteraksi dengan pelanggan selalu menggunakan knowledge pelanggan untuk membangun loyalitas mereka terhadap produk perusahaan. Next. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.